Assalamualaikum sahabat karunia kaya semuanya, apa kabar? Alhamdulillah sudah sampai saat ini. Pastinya kita semua akan sukses bersama ilmu RDAY. Ya. Saya Sony Pak Ji dari Bandung. Saya jadi sehari-hari saya jual beli mobil Pak Ji. Jual beli mobil? Iya. Pertanyaannya setiap jual beli mobil itu hasilnya minus terus Pak Ji. Ya iyalah, lo sholat badiah qobliyahnya bolong nggak sholat badiah qobliyah lo? Bolong Pak Ji. Nah, iya, jangan bolong. Orang yang sholat badiah qobliyahnya bolong, kalau dia bisnis memang sepertinya jalan tapi minus. Punya mobil cicilan, tuh janganlah. Punya rumah suratnya digadein di BPR, di Bank Mandiri, di Bank BCA. Janganlah. Coba sholat dulu badiah qobliyah, ya. Iya, Pak Ji. Nanti kan lumayan ya. Yuk, Ibu apa? Habis? Nggak ada? Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Pak Haji, saya nih ada anugerah ya, punya anugerah, punya utang. Berapa? Kurang lebih 200. 200? Iya. Terus? Cuman salahnya ya, soalnya itu utangnya itu bukan, jadi nggak langsung ke yang punya uang. Saya ditolongin teman saya dari temennya juga pinjam sama saya uangnya. Teman saya itu ngambilnya dari orang Batak. Ya sekarang pertanyaannya apa? Ya pertanyaannya, kalau cara mau gimmick-gimmick juga susah ya, soalnya itu kan orang Bataknya itu saya nggak tahu namanya. Nggak usah disebut Bu. Utang saya lunas 200 juta sama si Bangsat. Nah si Bangsat itu siapa namanya Bangsat? Nah itu mediatornya yang lu. Mediatornya teman kamu tuh namanya siapa? Iya. Sebut itu namanya si Bangsat. Nanti lunas nggak sampai 10 hari. Oh. Kerjain. Sekarang alat kelamin kamu megar apa rapet? Rapet lah Pak Haji. Ah ya udah manjur. Saya kan di sini dari kemarin. Ya udah rapetin. Pakai lem Aibon ya. Cara ngerjainnya gimana Pak Haji, coba. Ya lo mesti colek alat kelamin lo, taruh di mulut sambil lo ngucapin yang tadi gua ajarin. Oh iya. Bisa? Bisa. Gampang lah. Iya. Sebutin Makasih, nama Pak si Haji. Bangsatnya. Iya, makasih. Assalamualaikum. Yuk. Assalamualaikum. Ya. Saya yang datang 3 minggu yang lalu Pak Haji cerita masalah rumah yang ditinggali sama mantan sama anak. Dulu kan Pak Haji bilang udah lepasin aja hadiah gitu. Tapi hati saya tuh masih minder. Akhirnya saya kerjain ya biasa 12 jam 00 bangun, senyum 41 kali, mandi, sholat tahajud, baca Quran cuman kuat 6 juz, nggak lebih 6 juz udah ngantuk. Nah tapi alhamdulillah setelah 3 hari itu jadi yang datang bukannya itu, bukan masalah rumah. Orang yang 8 tahun nggak kenal sama saya, nggak ada hubungan, orang di Dubai katanya minta nomor rekening saya kasih nomor rekening 3 kali. Buat apa saya bilang, minta aja katanya. Nggak dengar gue, Miki mana Miki dengerin. Ya saya kasih nomor rekening pas. Jadi bukan masalah rumah sama istri sama anak. Jadi yang Allah kasih ke lo apa? Setelah meraktekin ilmu RDAY, bangun jam 00, senyum mandi pagi, tahajud baca Quran 12 juz. Iya, yang pertama kan setelah 3 hari itu datang orang yang lama kenal tapi udah 8 tahun itu ngobrol setelah 3 hari itu. Hari Sabtu, malam Sabtu, malam Senin, malam Selasa pagi ada WA katanya saya kirim aja 3 kali, akhirnya saya kirim. Kira-kira jam 11 karena saya tidur habis ngantuk, datang WA katanya saya sudah kirim. Nggak banyak, cuman hati saya tuh bungah lah kalau sudah itu. Alhamdulillah 1 tuh ya. Terus ya setelah kedua minggunya, 2 minggu saya mengharap itu rumah saya biar kembali. Akhirnya kan saya tinggal di Cianjur, datang ke Bogor, di sini rumah saya di Cibadak sini.
sepanjang jalan apa dikasih nggak rumah. Tapi saya dari sana pertama naik bis, saya baca alhamdulillah terus nggak berhenti sampai di sini. Setelah 999 kali saya bisa begini, dengan ridho Allah, berkah doa anak yatim RDAY pimpinan Pak Haji Dwi Susanto, mantan saya pasti keluar dari rumah dengan sukarela. Begitu sampai di sini Pak Haji, pas sampai di rumah masih ada. Kembali ke sini sorenya menginap di sini. Pas ngobrol-ngobrol habis sembahyang duhur di sini sama kawan ngobrol, datang WA dari anak. Katanya Pak, Mama sudah keluar, datang aja ke sini katanya, rumah sudah kosong. Alhamdulillah saya pergi ke sana sore. Alhamdulillah Pak Haji sudah kosong. Wow, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Wow. Jadi Alhamdulillah. alhamdulillah. Waktu itu kan Pak Haji nanya, emang rumah itu mau jual berapa? Saya bilang jual 600 juta. Pak Haji udah relain aja, kasihin. Tapi mikir saya, kalau direlain tinggal di mana, saya bilang gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah sekarang udah jadi milik saya lagi seutuhnya. Seutuhnya? Iya. Wow. Udah keluar dari Tepuk rumah. tangan dong. Bos, coba lo ulangi lagi. Iya. Hajat lo terkabul mempraktekin ilmu RDAY apa? Coba ulangi lagi. Sekali lagi dari awal. Yang pertama Agak kenceng bos. Yang pertama 3 hari setelah saya sholat tahajud, tadi tidak bangun 00, mandi, sholat tahajud, baca Quran. Setelah 3 hari datang telepon WA dari kawan saya yang udah 8 tahun gak pernah ngubungi. Katanya saya minta rekening. Saya juga kaget, buat apa rekening ini? Ente udah hilang 8 tahun. Ya kirim aja pokoknya. 3 kali WA ngomong sama saya. Akhirnya saya kirim. Coba gitu jam 6 lah, habis sembahyang subuh, habis lagi ngaji saya tuh. Kirim sama rekening. Saya tidur habis ngaji. Jam 11 dilihat di HP ada WA. Katanya sudah transfer, nggak banyak memang. Cuman hati saya bahagia. Sudah 8 tunggilang ngirim uang, ini katanya 500 dinar. Alhamdulillah saya bilang. Padahal sama kalau rupiah kan cuma 2 juta lebih sedikit. Tapi di sini bahagianya begitu. Oh berarti ini saya bilang ini buahnya dari kerja saya malam ini dari ilmu Pak Haji. Nah setelah 2 minggu ya kejadian itu, rumah yang dulu ditempati sama mantan akhirnya bisa kembali lagi ke saya itu. Jadi kan saya dari Cianjur datang ke sini, pertama naik bis saya ngamalin itu, baca alhamdulillah sampai saya kan targetnya 999, tapi mungkin lebih sampai di sini itu 3 kali lipatnya. Setelah 99 saya berikrar dengan izin Allah, saya bilang gitu, nah Allah dan berkah doa anak yatim RDAY pimpinan Pak Haji Dwi Susanto, pasti mantan saya keluar dari rumah dengan sukarela. Begitu terus sampai di sini. Pas sampai di rumah masih ada mantan. Akhirnya saya kembali ke sini, menginap di sini. Pas nginap di sini malam Sabtu, pas hari Sabtunya, kira-kira habis sembahyang dulu pokoknya. Saya lagi ngobrol-ngobrol habis makan, datang WA dari anak saya. Pak katanya Mama sudah keluar, rumah sudah kosong, sini aja Pak katanya. Sorenya saya nggak begitu langsung, nggak kayak kabar langsung keluar pulang, nggak. Sorenya setelah sembahyang asar mau sembahyang maghrib saya pulang. Pas di rumah bener anak saya udah nungguin, ini kuncinya katanya. Mama sudah pergi tadi pagi katanya. Alhamdulillah Pak. Jadi sekarang seutuhnya rumah itu sudah milik saya lagi. Jadi Cuman Bapak percaya banget dong nih sama ilmunya RDAY. makanya sekarang privat ikutan 100%, lebih dari 100%. Itu makanya. Setelah itu kan cuman saya begini nggak tegas, sekarang nggak enaknya begini Pak Haji. Setelah anak saya keluar, mantan saya keluar, anak saya yang kasihan, nggak tega. Anak saya ikut dia, saya tanya, kamu ikut bapak, ikut mama? Ikut mama aja katanya. Jadi hati saya tuh kasihan. Gimana ya, dikasih rumah, saya tinggal di mana? Tinggal sama saya dia nggak mau. Itu yang saya jadi masalah di otak saya sekarang begini Pak Haji. Sekarang Bapak hajatnya apa lagi? Coba Hajatnya ulangi saya, lagi. hajatnya sekarang saya mau punya rumah, itu mau dikasih sama anak saya. Ya udah, Bapak ijab rumah yang harganya berapa? Ya berapa yang
maksimal ya 2 M kah? Boleh. Itu. Bapak ijab hajatin ritualnya RDAI bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, dilakukan lagi. Nanti Allah kabulin. Kerjain. 2 miliar recehan, Bos. Amin. Gua besok khusus ngajarin yang 100 M yang ketiga yang cair. Lo praktekin aja, Bos. Gampang mah itu. Iya, Ya. iya, iya. Yo. Ya. Ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Bu Mariana dari Tanjung Priuk. Ini Pak, saya mau nanya, suami saya tuh nge-Grab dapat uangnya tuh gak stabil Pak. Dari muda sampai udah tua begitu terus. Terus sekarang saya sampai semua motor anak saya gadein. Sedangkan saya sekarang sampai nggak bisa kebayar rumah kontrakan. Itu gimana ya Pak Haji ya? Saya pengen nangis dah Pak Haji. Kok nangis? Iya tapi saya nggak bisa nangis juga sih. Saya tetap tegar gitu Pak Haji. Coba nangis dulu, gimana nangisnya? Gila. Saya udah 4 bulan Pak Haji. Untung yang punya rumahnya baik, menyadarkan bahwa saya itu usaha. Emang saya usaha kuli nyuci, ngogosok. Tapi kenapa saya bulan-bulan ini baru kerja sebulan diberhentiin, baru kerja sebulan di sini pindah diberhentiin. Itu gimana ya Pak Haji ya? Itu ibu diberhentiin, tahu gak penyebabnya apa? Ya nggak tahu Pak. Itu doa saya Bu tiap malam dari Ya. ibu diberhentiin. Ya. Saya baru tahu YouTube. Saya kan nggak bisa main HP Pak. Ya. Baru tahu ini dari ada 2 minggu lah. Saya dari temen saya coba buka YouTube kata begini-begini. Maka saya penasaran ke sini Pak. Boleh. Jadi berlaku buat semua ya pertanyaan ibu. Bisa gak Bapak ngomongnya di depan ada kata-kata pasti? Pasti punya rumah yang 2 miliar bulan ini. Pasti. Ah, gitu. Pasti saya punya penghasilan sebulan 10 miliar mulai bulan ini. Pasti. Nah gitu. Jadi ada kata pasti. Pasti cair. Pasti punya. Pasti milik. Pasti. Diulang-ulang. 999 kali. Ibu ulang-ulang aja. Bisa? Bisa. Oke, Ya itu dibilang. masalah pinjol-pinjol Pak. Saya sampai dibilangin maling. Emang maling. Sampai dibilangin suruh jual diri. Emang ibu harus jual diri. Pak, saya sakingnya itu suami saya itu nggak jauh-jauh udah ngasih duit saya 50.000. Sedangkan anak saya sekolah kan butuh uang, laki-laki lagi ya, butuh makan, butuh uang. Saya kerja di sini baru sebulan berhenti. Dari mana ini saya penghasilan? Ya dari saya? Allah, jangan Iya. bilang dari mana. Iya, Itu makanya. Allah sakit hati sama ibu Iya. begitu. Oh iya Pak, saya harus bertobat ya Pak ya. Iya lo telanjang bulat dulu. Sini di depan gue tungguin. Saya kalau tidur teranjang Pak. Tapi begini ya Pak Haji, saya kenapa semenjak udah adalah 1 tahun ini suami saya ngajakin hubungan sama saya itu saya nggak mau gitu. Istri yang diajak ML nolak, bonusnya dari Allah, tidak akan mencium baunya surga, baik surga dunia maupun surga akhirat. Iya benar. Istri yang nawarin duluan ML sama suami tercinta, bonusnya dari Allah tidak akan kena siksa kubur dan siksa akhirat. Jadi yang lain disiksa, ibu ngelenggang aja. Kenapa saya nggak siksa kubur Pak Haji? Karena ibu di dunia sudah disiksa sama suami. Iya. Ya, Bapak-bapak, Bisa. pertanyaannya. Bapak-bapak, pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Haji, saya Agus dari Kerawang. Saya baru pertama kesini. Saya kan kerja pabrik ya Pak Haji. Untuk bangun jam 00 itu kan kena shift. Jadi kalau misalnya masuk malam itu nggak bisa itu. Kalau sebisanya apa gimana Pak Haji? Gimana? Iya saya kan pekerja pabrik yang kena shift.
Jadi kalau untuk bangun jam 00 itu kalau pas shift malam itu kan nggak bisa itu praktek. Nggak usah dikerjain bos kalau nggak bisa. Nggak usah dikerjain, nanti kalau bisa kamu kerjain. Daripada nanti kamu dipecat, kamu kan lebih berat dipecat daripada dipecat sama Allah. Kamu lebih berat dipecat sama kantor ya. Nggak usah dulu bos, nyantai aja. Terus apa? Sama minta doanya Pak Haji biar orang tua saya bisa disegerakan dipanggil ibadah haji. Nggak mungkin gue doain lu bos. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Lu berdoa langsung ke Allah, nanti anak yatim ngaminin. Doanya pesawat, amin anak yatim roket. Nah, lu jangan minta doa sama gue, Pak Haji doain gue ya. Nggak mungkin lah. Jadi langsung doanya ke Allah, anak yatim ngaminin. Nah, nanti kamu usap kepalanya anak yatim, kamu cium keningnya ibu yatim. Oke, ijab, yuk. Sama ini Pak Haji satu lagi, kalau anak saya kan punya ini ya penyakit gatel kulit ya Pak Haji, udah berobat di spesialis kulit, tapi masih belum sembuh, itu gimana Pak Haji? Gimana? Ya gatel kulitnya itu Pak Haji. Penyakitnya gatel. Ya. Mau tahu obatnya? Ya mau Pak Haji. Garuk-garuk. Kukur-kukur. Enggak lah. Copot celana dalam kamu, digosok ke bagian yang gatel. Nanti gatelnya pindah ke alat kelamin kamu. Enggak lah. Digosok bos. Pakai celana dalam kamu digosok. Ya. Pakai celana dalam bekas pakai. Nanti setelah itu celana dalam kamu direndam. Nanti gosok lagi. Nggak lama kok bos, cuman sehari 3 kali, 2 hari sembuh bos. Gosok, digosok. Bisa? Celana dalam saya bukan celana dalam istri Pak Haji. Kalau celana dalam istri langsung jadi kudis.